Shalom semuanya, semangat sore. Buka dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah dalam penderitaan, kemuliaan nyata. Sekali lagi, dalam penderitaan, kemuliaan nyata. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang sudah saya ajarkan tentang menjadi pahlawan iman. Seorang memiliki gelar pahlawan ketika dia mati di medan pertempuran, membela negara. Juga di dalam kekristenan, kita akan mendapatkan gelar pahlawan ketika kita mati di dalam Tuhan. Mati untuk Tuhan, mati karena Tuhan, dan kita akan mendapatkan gelar pahlawan dan mahkota itu akan kita serahkan kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa sebagai ucapan terima kasih kita, dan itu target yang kita akan raih. Ya, makanya kematian dalam Tuhan itu kita kejar. Bukan minta cepat mati Bapak Ibu Saudara, tetapi kerinduan kita jangan sampai kita mati di luar Tuhan, atau jangan sampai kita melakukan dosa, kesalahan sehingga kita menjadi gagal untuk mendapatkan hal itu. Dan itu ada satu perjuangan Saudara, walaupun Tuhan memberi kesempatan kita untuk bertobat, ya, tapi mari kita berjuang, khususnya visi 2033 10 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini menghasilkan kemuliaan. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, penderitaan yang kita alami itu ringan. Apa sebutkan penderitaan saudara? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, apa saja. Penderitaan itu ringan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, apa yang saya sebut tadi itu sebetulnya bukan penderitaan. Karena penderitaan orang Kristen itu berbeda dengan orang dunia. Walaupun Saudara, saya sadar penderitaan orang Kristen yang hanya seperti yang saya katakan itu, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pernikahan, faktor anak. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu dialami oleh orang yang tidak mengenal Allah juga. Jadi sebetulnya itu bukan penderitaan, tetapi itu bagian dari fenomena kehidupan yang ada. Berbeda sebetulnya penderitaan yang dialami Rasul Paulus ini, ada penderitaan mati, sengsara karena Kristus, dipenjara karena Kristus, telanjang karena Kristus, karena memberitakan Injil. Sedangkan yang disebut penderitaan dalam hidup kita ini sebetulnya belum sampai ke sana. Tapi Saudara, karena kita dalam Tuhan, karena kita dalam Tuhan, seperti yang saya jelaskan, Saudara, saya latih untuk rajin ibadah, rajin doa, apalagi bersama saya 24 pintu gerbang surga ini. Wow, Saudara benar-benar dalam Tuhan, benar itu. Maka semua hal yang terjadi dalam hidupmu, penderitaan itu ringan.
Kalau dibandingkan dengan penderitaan Rasul Paulus, jelas gak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang Kristen ya, karena masalah keluarga tidak ibadah, karena masalah ekonomi tidak ibadah, itu bukan berarti saudara tidak boleh keluar kota gitu ya. Di luar kota pun saudara tetap harus ibadah, apalagi melalui live streaming. Gara-garanya masalah duniawi saudara tidak melayani. Aduh saudara, malu saudara, malu saudara, malu saudara, malu sekali, malu sekali. Karena itu nggak ada apa-apanya dengan penderitaan para rasul. Kalau ukuran penderitaan kita dibanding Rasul Paulus, dibanding Tuhan Yesus itu memang ringan. Tapi sesungguhnya Rasul Paulus tidak pernah membandingkan penderitaannya dengan rasul lain, tidak pernah. Yang Rasul Paulus bandingkan dengan kemuliaan yang dia terima. Ketika Rasul Paulus menderita karena Kristus, dia rela mati, bahkan dia katakan mati keuntungan. Rasul Paulus memandang kemuliaan yang akan dia terima nanti. Kemuliaan yang akan dia peroleh. Penderitaan itu jika dibanding dengan surga itu ringan, saudara, katakan amin. Jadi jangan sampai saudara karena tubuhmu merosot, kemudian manusia batiniamu juga merosot. Jangan saudara. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara ada di NCC Internasional. Saya berjanji, saya berikrar di hadapan saudara, saya akan terus membakar saudara. Saya sudah berikrar dalam diri saya sendiri dan berikrar di hadapan Bapa dan Tuhan Yesus serta Allah Roh Kudus. Saya tidak pernah kendor. Saya tidak pernah padam. Saya berikrar mulai tahun 98 saya berjanji saya on fire. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau saudara bisa bersama-sama dengan saya. Saya pasti mengajak saudara berlari. Saya pasti mengajak saudara untuk terbang. Saya pasti mengajak saudara untuk on fire. Saya tidak peduli umur saudara berapa. Karena Tuhan Yesus pun tidak melihat umur. Umur itu hanya angka saudara. Bahkan 10 tahun ke depan saya melihat anggota NCC Internasional Bapak Ibu Saudara. Umur 70, 80, 90. Mereka on fire bersama saya. Saya 10 tahun ke depan umur 65 Bapak Ibu Saudara. Saya tetap akan berdiri kalau Tuhan Yesus belum datang. Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Saya umur 65. Saya yakin saya diberi kesehatan, kekuatan dan saya masih bisa mendorong Bapak Ibu Saudara semua untuk mencapai destiny Allah. Katakan amin. Oleh karena itu mari saudara, pandanglah kemuliaan. Pandanglah kemuliaan, sekali lagi, pandang kemuliaan. Supaya penderitaan yang kita alami sekarang ini, karena kita rajin beribadah, karena kita rajin doa, karena kita rajin melayani, sehingga mungkin kita mengalami penderitaan, sehingga kita mengurangkan segala sesuatu, waktu yang bisa dipakai kerja kita kurangkan. Saudara bisa mendapatkan uang lebih dari pekerjaan, tapi saudara stop karena saudara harus beribadah. Saudara tidak mengambil kerja malam karena saudara ibadah. Oh saudara, engkau akan mendapat kemuliaan. Maka penderitaan yang kita alami itu ringan saudara. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Supaya saudara bisa bertahan sampai akhir. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa tetap komitmen. Tidak digoyahkan apapun. Sebab kita tidak melihat yang kelihatan. Kita melihat yang tidak kelihatan. Saudara harus membayangkan, ketika Tuhan Yesus datang, Dia akan menyatakan kemuliaan kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus. Orang-orang yang senantiasa memikirkan perkara-perkara di atas.
Orang-orang yang senantiasa memikirkan perkara-perkara yang ada di gereja. Orang-orang yang peduli akan doa. Bisnismen yang menyisihkan keuangannya untuk menolong pekerjaan Tuhan. Memikirkan untuk pembangunan gereja, terlibat penuh. Saudara akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Karena hidupmu tersembunyi bersama Kristus dan di dalam Allah. Bapak ibu saudara, jangan kita tertipu dengan apa yang kelihatan. Bapak ibu saudara, ke depan semakin sukar. Bahkan berita yang menakutkan muncul di Cina, di Singapura, bahkan di Jakarta beberapa sudah terkena varian COVID yang baru lagi. Bapak ibu saudara, berita-berita menakutkan muncul semua. Jangan saudara tertipu dengan apa yang kelihatan, jangan pandang kemuliaan. Gereja harus tetap berdiri teguh kokoh, Bapak ibu saudara. Kita harus tetap berdiri teguh di tengah kesukaran kita. Sebab kesukaran kita itu ringan. Maka itu penderitaan mendatangkan kemuliaan. Bapak ibu saudara, Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu tahu. Kalau saudara hidupnya untuk melayani. Maka ketika saudara mengalami persoalan-persoalan dalam hidupmu, Bapa itu tidak tinggal diam. Tidak pernah tinggal diam. Padahal Bapak Ibu Saudara, persoalan itu sudah kau abaikan. Karena Bapak Ibu Saudara sudah mengenal Bapa, menjadi dewasa. Sehingga persoalan-persoalan yang ada dalam hidupku kau abaikan. Tapi dengar, apa yang kau abaikan untuk Tuhan, Allah peduli akan semua yang kau abaikan. Apa yang kau tinggalkan untuk Tuhan, Allah peduli akan apa yang kau tinggalkan. Bahkan apa yang kau lepaskan untuk Tuhan, Allah peduli akan apa yang kau lepaskan itu. Dan Dia tidak tinggal diam. Karena Bapa yang kita punya, Bapa dari Tuhan Yesus, adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Bapak ibu saudara, mari bersama saya. Jangan kita tertipu dengan masalah dunia. Mau masalah anak, mau masalah cucu, mau masalah menantu, mau masalah apapun saudara. Itu penderitaan ringan, kecil. Jangan saudara dikuasai oleh penderitaan itu, jangan. Karena justru penderitaan itu mendatangkan kemuliaan. Maka yang terpenting, saya tutup saudara, arahkan diri saudara kepada kerajaan surga. Arahkan diri saudara pada kemuliaan Allah. Arahkan diri saudara pada pekerjaan Tuhan. Arahkan diri saudara kepada gereja. Jangan melihat ke belakang. Arahkan terus. Maka itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir. Saudara yang bergabung dengan saya, mari arahkan diri saya. Arahkan diri saudara bersama saya. Saudara tahu kemana arah hidup saya. Mari kita terus mengarahkan diri ke sana. Tinggalkan yang di belakang, tanggalkan semua dosa, dan mari kita menatap kepada Tuhan Yesus yang sudah ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka Bapak Ibu Saudara, penderitaanmu, sakit penyakitmu, Tuhan akan ganti dengan sukacita, dengan kekuatan dan kesempurnaan. Katakan amin. Kita berdoa. Oh, syekiripasu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sore hari ini kami mengerti semua penderitaan yang kami alami ini tidak pernah sebanding dengan rasul-rasul, sebanding dengan kemuliaan. Oleh karena itu kami malu Bapak kalau sampai penderitaan membuat kami mundur, penderitaan membuat kami padam, penderitaan membuat kami mulai kendor. Kami berikrar bersama-sama ya Bapak, sampai mati kami mengarahkan diri kepada kerajaan
kepada putramu Yesus Kristus. Karena semua penderitaan itu ringan jika dibanding dengan kemuliaan yang akan kami terima. Dan kami percaya Bapa, perjanjian-Mu kekal. Terlebih Tuhan Yesus memeteraikan perjanjian-Mu. Kami tidak goyah. Sebab persekutuan kami dengan Engkau, dengan putramu, suri lelah kami tidak pernah sia-sia. Dan kami mau meraih bersama-sama dalam kegerakan NCC Internasional ini. Hamba menyerahkan imammu yang sebentar akan menyambung kembali doa syafaat di malam hari sampai jam 12 malam, bahkan dini hari. Ya Bapa, kirimkan orang-orang yang mau mengisi kekosongan-kekosongan. Mereka anggota NCC Internasional. Supaya cincin api doa tidak sampai terputus. Kami bersyukur ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.